Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer, oke? Asmara Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus, right? Akhir November 2024, ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Cancer. Oh, untuk semua Cancer ya. Ya, oke, kita coba lihat dulu situasi dan kondisi dia. Kemudian dilanjutkan dengan kamu, dan ini energi banyak orang, bisa cocok bisa enggak. Bisa vice versa energinya, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Cancer. Five of Wands. Five of Wands, Six of Wands, Four of Cups, the Magician. Ini energi kamu bisa vice versa. Oke, Five of Pentacles, Five of Pentacles, Two of Cups, Karma, dan Page of Pentacles. Oke, Cancer, ya. Five of Wands di sini aku rasa nih kalau lihat dari dia kondisinya lagi kurang oke. Ya, kurang oke di sini masih bener-bener ruwet atau udah better dari sebelumnya gitu ya. Jadi ini bisa ini kan akhir bulan ya, November. Ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya tuh ya maybe pertengahan atau awal atau bahkan bulan-bulan sebelumnya ya. Better atau masih sedikit rumit ya gitu, tapi aku rasa nggak serumit sebelumnya gitu. Apalagi misalnya dia kerumitan konflik maybe atau ada pergolakan batin dan pikiran lama, mungkin beberapa bulan ya gitu. Jadi situasinya dia belum bener-bener oke, tapi udah lumayan lah ya gitu ya. Oke. Six of Wands, oke. Namun di sini kalau ngomongin soal asmara, kamu dan dia, aku rasa dia cukup gengsi ya untuk misalnya mengutarakan perasaan dia atau apa ya, nanyain kabar kamu atau ngobrolin A B C D atau mengungkapkan perasaannya. Dia sangat gengsi di sini aku rasa gitu ya. Jadi mungkin kalian berdua sebelumnya lagi ada pertengkaran bisa aja, atau lagi lost contact sebelumnya, atau lagi diem-dieman. Intinya di sini tuh kamu sama dia mungkin belum bener-bener akur kali ya, atau hubungannya kayak dingin-dingin dingin-dingin empuk kali ya gitu ya, dingin-dingin empuk, jadi hubungannya mungkin kayak gitu. Jadi dia kayak gengsi banget untuk mengutarakan perasaannya. Jadi kalau dia ada kangen ya bakal nggak akan bilang juga ya. Oke. Ada Four of Cups dan The Magician. Oke, Four of Cups di sini dia kayaknya menunggu kamu mungkin mengawali pembicaraan, menunggu kamu mungkin ngajak baikan, menunggu kamu untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Jadi mungkin aja dia tuh udah kayak ngasih sinyal gitu ya, tapi dia gengsinya gede banget untuk kayak memulai memperbaiki atau ngebahas A B C D gitu, your problem gitu di hubungan ini, atau problem di masing-masing diri, di mana problem itu mempengaruhi hubungan kalian gitu ya, berdampak pada hubungan kalian. Jadi sebenarnya harus dibahas, tapi karena dia gengsi dan mungkin kamu juga situasi dan kondisinya nggak oke, maybe kamu keburu ngambek dan lain sebagainya, jadi kayak ini hubungan tuh dingin empuk gitu ya. Oke, The Magician ya, dia di sini kalau ngomongin hubungan ya, The Magician, kalau dia mikir melihat hubungan kalian ya di sini saat ini, dia nggak tahu harus gimana, dia nggak tahu harus ngapain gitu. Dia nggak maybe dia juga nggak punya cukup pengalaman, atau
bisa aja nggak tahu caranya untuk berbaikan, nggak tahu caranya mengungkapkan perasaan dia, nggak tahu juga caranya yang benar tuh seperti apa dan gimana gitu. Jadi dia lebih nurutin ego dia gitu ya, jadi nurutin temperamen dia gitu ya, entah model temperamennya seperti apa, entah model ego dirinya tuh seperti apa ya gitu. Jadi hubungan ini mungkin habis diem-dieman, lost contact, dan masih dingin-dingin empuk gitu ya, belum mencair. Harus dikasih air hangat kayak biar mencair. Oke, dan kita coba lihat energi kamu. Di sini ada Five of Pentacles, Two of Cup, Karma, dan Page of Pentacles. Oke, kalau dari kamu, aku rasa kamu ada masalah di finansial, atau ada masalah di karir pekerjaan, dan mungkin lebih banyak kamu tidak punya motivasi untuk mengejar tujuan kamu gitu ya. Kamu nggak ada motivasi untuk misal kerja, nggak ada motivasi untuk cari uang gitu ya. Jadi udah tahu kamu ada problem gitu ya, maybe di karir pekerjaan, uang, atau di masa depan kamu nih masih ngambang banget, tapi kamu saat ini nggak ada usaha untuk sana ya gitu. Dan mungkin ini juga menjadi satu poin yang dia lihat dari kamu ya gitu. Jadi mungkin dia kewalahan maybe, atau dia punya pendapat tertentu atau asumsi tertentu yang merasa bahwa diri kamu mungkin terlalu santai, diri kamu mungkin sebaliknya lah ya dibanding dia gitu ya, tipenya atau karakternya gitu ya. Bukan berarti orang santai itu nggak bagus, enggak, tapi ini kalau lihat dari POV-nya dia ya gitu, melihat kamu tuh terlalu, mungkin maybe terlalu bergantung, maybe terlalu malas gitu, atau terlalu yang menurut dia itu tuh seharusnya tidak seperti itu. Ini kalau dari dia lihat kamu ya gitu. Jadi terserah, gini, pendapat dia penting atau enggak itu terserah kamu ya. Gitu. Oke, jadi pendapat dia atau asumsi dia tentang apa yang aku bilang tadi ini, penting enggaknya itu ya bisa penting bisa enggak gitu ya. Yang penting sebenarnya diri kita ya. Tapi hal ini juga menjadi salah satu penyebab dari dingin-dingin empuknya hubungan kalian di awal. Mungkin ini salah satu penyebab, salah satu aja, bukan penyebab utama, oke? Salah satu aja. Jadi ketika dia beralasan bahwa penyebab utamanya adalah your problems gitu, aku rasa dia sangat egois atau tidak fair gitu ya. Jadi kamu hanya salah satu penyebab. Jadi ada penyebab-penyebab lain ya di kehidupan dia atau di lingkungan dia, di urusan dia lah ya gitu ya, yang membuat hubungan kalian jadi dingin-dingin empuk ya. Oke, ada Two of Cups, Karma, dan Page of Pentacles. Oke. Kamu di sini aku rasa masih perasaan kamu masih sama, tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang perasaannya tidak sedalam sebelumnya. Nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan ya, gitu ya, lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam, nggak tahu ya sedalam apa, dangkal atau dalam. Oke, nanti kita bahas lagi di part 2 soal perasaan dan ekspektasi masing-masing, right? Gitu. Jadi di sini tuh kamu masih pengen nunggu ya, gitu. Intinya kamu masih pengen nunggu, terlepas perasaan kamu masih sama atau berkurang gitu ya. Intinya kamu masih ada perasaan di sini. Di sini kamu masih pengen menunggu adanya pencairan kayak pencairan duit aja. Adanya supaya nggak terlalu dingin ya gitu ya. Dingin-dingin empuknya tuh bisa berubah menjadi anget-anget kuku mungkin ya. Anget-anget kuku di dalam ruangan AC kan enak ya. Ya nggak sih? Jadi nggak terlalu panas, jadi nggak terlalu dingin ya, kita masih enjoy gitu. Oke, aku pakai analogi apaan gitu ya. Ya kalau kamu bisa menganalogikan yang lebih baik gitu, komen aja di bawah, alright? Oke, Karma dan Page of Pentacles. Oke, di sini itu ada pelajarannya.
Jadi apa yang terjadi kemarin ya gitu, kemarin-kemarin gitu, di bulan, maybe di bulan ini, di bulan sebelumnya, atau bahkan mungkin ketika hubungan kamu misal lost contact lama gitu. Di sini tuh ada karma di mana ini tuh ada pelajaran di mana kamu harus bener-bener tahu betul gitu ya. Kenapa sih kok kamu bisa attract orang yang kasih kamu maybe silent treatment atau hubungan kamu yang rumit seperti ini. Kamu tuh harus cari tahu, refleksi diri, kontemplasi gitu, apa yang salah dari diri kamu gitu. Bisa aja salahnya hanya di mindset gitu, bukan hanya di mindset, tapi mindset tuh sebenarnya sangat penting gitu ya. Bisa aja di mindset atau di ya salah satunya sih mindset kamu, terus mungkin habit juga bisa, terus mungkin ekspektasi juga bisa gitu. Jadi ini ada pelajarannya. Yang kemarin masalah kamu ini yang memicu dingin-dingin empuk ini nih, ada karma yang harus kamu bayar gitu. Dan ini bisa aja akan berulang kembali kondisi rumit ini jika kamu tidak benar-benar bisa membayar karma kamu ini. Karma kamu ini ya mungkin kaitannya dengan Five of Pentacles tadi juga, soal karir, finansial gitu. Jadi kamu harus juga memberesin itu di karir, finansial kamu, dan mungkin juga di ekspektasi juga, di pola pikir atas sebuah hubungan juga gitu ya. Jadi mungkin kalau ada kesalahpahaman, ada miskonsepsi antara kamu dan dia, atau ada tujuan visi misi dalam hubungan yang tidak sinkron, itu perlu disinkronkan. Kalau enggak, maybe hubungan yang dingin-dingin empuk ini gitu ya mungkin akan kembali terulang ya lagi di tahun depan mungkin, atau di bulan selanjutnya, atau bulan kapan gitu ya, I don't know kapan gitu. Tapi kalau kamu bisa beresin satu persatunya ya mungkin nggak akan ada dingin-dingin empuk lagi gitu ya. Ya dingin empuk aja kali ya gitu. Oke. Nggak tahu bikin analogi. Oke. Dan ini the Page of Pentacles ya. Aku rasa kalau lihat dari kamu di sini, ya kamu pengen bergantung sih sama dia. Cuma setelah kejadian kemarin ini gitu ya, detail kejadiannya aku rasa sangat berbeda kamu dan dia, antara kalian gitu. Mungkin kamu menyadari juga kita nggak bisa bergantung 100% pada pasangan kita. Kita masih harus berdaya juga gitu ya sebagai manusia gitu. Kita masih harus bisa eksis gitu sebagai manusia gitu ya. Bukan penganut yang madhab ABC gitu ya, tapi terlepas kita ngomongin energi feminim dan energi maskulin, sebagai manusia memang kita tuh sendiri itu kan juga basic life ya. Kita harus punya basic life atau basic survival dengan kesendirian kita ya gitu, dengan sendirian kita. Kesendirian kita itu kan juga kita dengan diri kita, kayak kesendirian kita gitu ya, itu kan juga kita butuh untuk survive kan. Survive salah satunya dengan uang ya. Kita butuh beli makanan gitu ya. Terus kita nggak ngomongin sekunder ya, kebutuhan sekunder. Kita ngomongin primer dulu lah gitu. Kita butuh yang namanya makanan, kita butuh yang namanya tempat tinggal, at least untuk itu. Jadi tanpa kita ngomongin energi feminim dan energi maskulin, sebagai manusia kita memang harus berdaya. Entah gender kita apa ya, Oke. Jadi mungkin ini yang perlu digarisbawahi di kamu ya, Cancer, ini bisa terbalik energinya gitu. Kita bergantung pada pasangan sangat boleh dan ini tidak salah. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita 100% dan kita tidak punya daya, kita tidak berdaya, ini yang kayak kita tuh nextnya mungkin kalau ada apa-apa kita bakal menyakiti diri kita, dan mungkin akhirnya kita tidak benar-benar mencintai diri kita gitu ya. Karena manusia ya harusnya punya basic survival gitu ya dengan dirinya sendiri, yaitu dengan kesendiriannya sendiri. Meskipun nanti kedepannya kalian bisa bareng gitu ya, kita semua bisa bareng dengan pasangan kita gitu ya, kita nggak tahu kan siapa yang bakal menghadap Tuhan duluan gitu ya. Dan dengan kesendirian itu ya diharapkan kita bisa tetap survive ya gitu. Entah dengan
entah terlepas dari kita ngomongin material dan imaterial, emosional dan spiritual dan lain-lain sebagainya, ya sebisa mungkin kita berusaha ya pelan-pelan gitu. Maybe nggak gampang juga nggak gampang juga untuk kita tuh bisa berdaya gitu, apalagi mungkin kita yang biasa hidup manja dengan keluarga yang mungkin oke gitu ya gitu, dan atau kita punya tumpuan hidup dari kecil gitu ya, mungkin ya memang it's not easy untuk kita berdaya dengan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau ngomong berdaya dengan diri sendiri ini kan cakupannya sangat luas gitu ya. Kita nggak hanya ngomongin soal pekerjaan, kita nggak hanya ngomongin soal pendidikan dan lain sebagainya gitu. Tapi pastikan jalan yang kamu tempuh itu jalan yang kamu mau, jalan yang enjoy, jalan yang bikin kamu mindfulness ya gitu. Itu aja sih gitu. Jadi intinya kita tuh tetap ada, kita tuh tetap eksis gitu ya. Itu sih mungkin yang perlu digarisbawahi di bagian karmanya kamu ini ya gitu. Terlepas secara detail kamu problem punya apa, pasangan kamu punya apa, dan yang akhirnya membuat impact pada hubungan kalian ya gitu. Oke guys, semoga penjelasanku dari awal sampai akhir bisa dipahami ya gitu ya. Jadi mungkin kalau ada analogi-analogi yang sedikit nggak jelas gitu, I'm so sorry. Oke, I'm so sorry, dan kita ketemu di part 2 ya. Kita bahas soal perasaan, kita bahas soal ekspektasi. Buat kamu yang belum join membership ya, kamu join aja membership. Mulai 9.900 kamu bisa akses semua video lanjutan soal asmara. Oke? Ya. Kalau kesusahan buat join membership, kamu bisa WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi box ya. Jadi kamu WhatsApp aja, nanti aku kasih guidance, aku kasih petunjuk untuk bisa join membership. Oke, thank you guys, bye bye.